Ya, jadi kita bertemu lagi dalam mata kuliah riset pemasaran. Nah, kita akan belajar namanya analisis diskriminan. Apa pula itu analisis diskriminan ya? Jadi contoh, kita masuk ke contoh aja supaya kalian tahu apalah gunanya. Di sini ada contohnya kan weh. Sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan air mineral. Nah, kayak aqua itu lah nih ya kan. Mengumpulkan sekelompok konsumen air mineral. Jadi dia ini ecek-eceknya entah apalah mereknya Aqua atau Eklatong entah apalah ya terserah. Jadi pertama mereka mengumpulkan variabel pertama tipe konsumen dari banyaknya air mineral yang diminum. Jadi kan kita lihat ada konsumen yang banyak minum aqua, ada yang nggak banyak minum aqua. Nah kita lihat di sini ada, jadi konsumen air mineral itu ada dua. Satu dilihat dari banyaknya yang diminum dikasih kode. Ya ini udah pernah kita pelajari bagaimana mengasih kode. Di sini kalau dia banyak minum dikasih sedikit minum kodenya 0. Jadi dia nggak banyak minum air mineral, kode 1 kalau dia banyak. Kemudian ada variabel usia konsumen, berat badan, tinggi badan, pendapatan, jam kerja, kegiatan olahraga dalam sehari diukur dengan jam. Jadi di sini perusahaan ini apa sebenarnya yang dia ingin tahu? Kita lihatlah. Nah, contoh kok udah langsung contoh interpretasi. Bla bla bla. Persoalannya apa? Apa persoalannya? Ini banyak minum. Sebagai contoh, apakah diuji? Ini dia persoalannya. Diuji apakah usia konsumen berbeda pada yang mereka yang banyak minum dan mereka yang sedikit minum. Jadi mereka ingin tahu apakah usia yang berbeda pada mereka yang banyak minum dan sedikit minum. Nah, kita lihat langsung di SPSS. Kebetulan di SPSS sudah saya masukkan datanya. Inilah datanya. Ada 75 orang, inilah nama-namanya. Ini minum. Ini usia, berat badan, tinggi badan, pendapatan, jam kerja, dan jam satu hari olahraga berapa. Tinggal kita ikuti. Inilah petunjuknya, tinggal kita ikuti saja. Nah, langkah katanya di sini. Analise, celasipai. Nah, dah kita ikuti. Analise, celasipai. Nah, bukan yang biasa ya, ini agak sedikit berbeda karena inilah namanya analisis diskriminan. Celasipai diskriminan. Kita klik. Nah, baru kita lihat lagi petunjuknya. Masukkan variabel minum. Nah, ini yang mau kita teliti. Bagaimana tadi usia bisa mempengaruhi banyaknya minum atau tidak. Ini minum pindahkan ke grouping. Cerot, masuk. Ini harus kita define. Karena dia variabel minum itu kode. Minimum angka 0, masukkan angka 1, continue. Baru kita lihat apa lagi. Nah, dah masukkan variabel minum, usia, tinggi, berat badan, dan seterusnya ke dalam independen. Ini masukkan bro, kemari bro, usia, berat badan, tinggi, masukkan apa olahraga masuk juga? Ya masuk, kita masukkanlah kemari. Nah selanjutnya apa katanya?
Klik icon statistik, pilih univariat ANOVA box M. Nah, icon, ini icon statistik, cek univariat ANOVA box M, continue. Selanjutnya apalagi yang disuruh? Kemudian klik OK, udah selesai. Tinggal kita cocokkan, OK. Nah, inilah hasilnya, kita cocokkan dengan yang di buku. Pertama, cek, ini tes equality of group mean. Nah, angka weak lambda berkisar 0 sampai 1. Maka data tiap grup, kita buka hasil kita punya. Weak lambda, mana dia? Equality group mean. Nah, ini kalau kita lihat, inilah dia. Nah, angka weak lambda ini harus 0 sampai 1. Apa syaratnya? Jika angka mendekati 1, data tiap grup cenderung sama. Kalau mendekati 0, cenderung berbeda. Dari data tersebut, weak lambda antara 0,8964, maka kolom SIM dilihat bahwa hanya variabel jam kerja yang cenderung tidak berbeda. Mana pula kita buka, ya kan? Tak usah kita pening-pening. Kita tengoklah mana ya supaya nampak barang tuh ya. Oh, kita besarkan aja. Pakai jumit kita besarkan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, kok hilang? Ya. Nah, ini dia. Di sini usia, berat, tinggi, income, jam kerja, semua mendekati 1. Yang paling dekat itu malah jam kerja 0,99. Nah, di antara semua ini ya, yang signifikannya di bawah 0,05 adalah pendapatan atau income. Nah, kita lihat mana pula itu artinya. Kita buka yang tadi. Nah, ini dia. Dari bisa dilihat hanya jam kerja yang cenderung tidak berbeda. Kenapa pula jam kerja? Tadi perasaan bukan jam kerja. Income tadi. Kita buka dulu ya. Ini dia. Jam kerja. Oh ya, dia paling mendekati 1. Dia nilai SIG-nya kita lihat sangat besar, 0,783. Itulah ya, kita tengok tadi bahwa ini jam kerja cenderung, hal ini berarti jam kerja untuk mereka yang sedikit atau yang banyak mengkonsumsi air tidak berbeda. Jadi karena mendekati angka 1 sulit ditentukan secara pasti. Nah, selanjutnya kita lihat dengan F-test. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada. Jika lebih kecil, gampang. Kita periksalah yang tadi F-testnya. Ini kita lihat barang tuh. Cap, buka. Lebih 0,043 berarti lebih kecil. 0,026 lebih kecil berat badan, tinggi badan lebih kecil. Ini juga 0,05 lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Sehingga dapat kita katakan bahwa hanya variabel lebih kecil. Hanya variabel apa ya tadi yang lupa lagi awak. Yang lebih kecil
Lebih besar hanya satu, yaitu tinggi. Tinggi badan sama jam kerja. Ya, jadi hanya tinggi badan, jam kerja, bahwa tidak ada perbedaan antar grup. Nah, itulah. Nah, sekarang kita lihat. Ada dalam analisis diskriminan ada namanya box M. Nah, box M di sini bahwa tidak lolos uji tidak otomatis dikeluarkan. Yaitu jam kerja tidak lolos uji, namun harusnya tetap disertakan. Pandangan ini berdasar multivariat. Jadi jam kerja itu nggak lolos uji karena dia tadi mendekati satu semuanya. Maka box M menguji varian dari tiap-tiap. Kedua pengertian di atas. Hipotesis H0 bla 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 H diterima. Nah, catatan di sini sama tidaknya bisa lihat dari log determinan berikut di atas tabel. Kita coba periksa dulu log determinan. Apa artinya log determinan? Ah, ini dia. Kita besarkan. Nah, rank and natural logarithmic and determinant printed group covariant. Minum sedikit banyak 60. Nah, ini dia. Nah, kita lihat apa artinya. Artinya sedikit 14, banyak tidak berbeda sehingga grup covariant matrik akan relatif sama. Bagaimana jika ternyata grup covariant matrik berbeda secara nyata? Jika hal ini terjadi, hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada sedikit dan banyak dan proses lanjutannya. Nah, sedikit, cukup, banyak, log determinan. Nah, udah. Berarti jawaban pertanyaannya tadi, apa tadi pertanyaannya tuh? Mana dia ya? Oh, ini dia. Nah, mana tadi tuh? Ini. Apakah ada perbedaan signifikan antara yang banyak minum air, AMDK ini singkatan dari air minum dalam kemasan, dengan yang sedikit minum? 2. Jika ada beda yang signifikan, variabel apa saja yang membuat perilaku konsumsi air mineral berbeda? Terus ketiga, membuat diskrimodel dua faktor. Hanya ada mereka yang sedikit yang banyak. Menguji, nah tadi itu namanya topiknya ini diskriminan dua faktor. Kenapa disebut dua faktor? Karena diantap pilihannya adalah sedikit atau banyak. Selanjutnya nanti kita akan membahas analisis diskriminan yang 3 faktor. Nah, kalau tadi sedikit banyak ya tidak itu 2 faktor. Kok sama juga 2 faktor. Coba ya kita cari dulu di Google. Macam mana? Coba kita buka. Tak ada internet, kita buka. Kita buka dulu analisis diskriminan 2 faktor. Nah, sabar kita lihat. Kita buka Google dulu, Google. Ya. Nah, kita bikin di sini analisis diskriminan 2 faktor. Enter. Nah, ini dia. Ini kita buka dulu. Nah, ini ada materinya. Nah, ada 2 faktor, ada namanya 2 grup.
canonical. Lupa kita ketik 2 faktor dengan SPSS. Enter. Nah, ini dia. Ada yang kita lihat SPSS-nya. Kalau nggak ada SPSS-nya atau sah. Ini kita buka. Nah, contoh. Ini contoh yang tadi nih, minum sedikit banyak. Sama sumbernya, wah. Aduh, kacau. Nah, sama nama-nama orangnya pun sama. Aduh, iya. Betul. Iya, Gala. Ini tadi. Gala juga, bah. Soal berikutnya. Langkah-langkah analize classify. Seorang peneliti menggunakan fungsi guna menduga frekuensi liburan. Ini dia yang 3 faktor. 3 kategori dianya. 1, untuk liburan frekuensi rendah. 2, liburan frekuensi sedang. 3, liburan frekuensi tinggi. Jadi 3 faktor Y-nya. Ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, tugas kalian ketik dulu di Google kayak gini. Kalian praktekkan nanti ya, ketik kayak gini. Nah, maksudnya apa? Supaya materi bahan ajarmu bisa dicari sendiri. Yang saya ajarkan ini hanya sedikit, nanti coba kamu pelajari lebih dalam supaya kamu paham menerjemahkan outputnya. Dan yang terutama paham kapan digunakannya untuk penelitian. Yang untuk 3 faktor mungkin nanti akan saya buat kontennya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.